Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu 17 Mei 2020. Dan kita memakai tata ibadah minggu ketiga. Dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sambil berdiri, kita kidungkan PKJ 13 ayat 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah di pagi hari ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, di dalam pengentaran Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing dalam ibadah hari ini diambil dari Yesaya 38 ayatnya yang ke-18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita kidungkan PKJ 55 ayat 1 dan 2. Hai puji namanya. Puji namanya semasa
Dengarlah sekarang pembacaan hukum Allah. Saudara-saudaraku, dengarlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Jemaat diminta berdiri. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selaknya kami disebut anak-anak. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihi dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Kembali kita kidungkan PKJ 37 ayat 1. Bila kurunung dosamu. Padamu Tuhan.
berita keampunan dosa dan berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosa di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kembali kita kidungkan PKJ 46 ayat 1 dari Kungkungan Duka Kelam. Jemaat dipersilakan duduk. Kita tunduk berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari yang penuh keberkatan hari ini, Engkau telah memberikan kami masuk dalam minggu yang baru. Dari tengah-tengah kesibukan kami percaya ada waktu untuk kami duduk di sekitar firman. Kesempatan pada pagi hari ini, kami akan duduk di sekitar firman-Mu untuk mendengar pembacaan firman. Mampukan kami untuk mampu melayani Tuhan, memahami akan firman. Engkau memakai hamba-Mu yang penuh aib dan dosa, Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 38, dibaca dari ayat 16 sampai dengan 20. Dengan judul perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau tidak melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun di liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan, tetapi hanyalah orang yang hidup
Dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan kepada anak-anak. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Sampai sekian jauh berita firman Allah yang disebut berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah, memegangnya dan melakukan di dalam seluruh kehidupan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Sementara persembahan syukur dijalankan, jemaat Tuhan menyanyi dari PKJ 147 ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami puji dan sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur ya Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Karena kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersekutu bersama ya Tuhan, memuliakan Engkau, memuji-muji Engkau. Dan kami sudah boleh membaca kebenaran firman-Mu. Saat ini ya Tuhan kami bersyukur berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan sebagian ini ya Tuhan akan kami bawa menjadi persembahan syukur ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar supaya persembahan kami ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, karena kesemuanya ini hanya kami pohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, perikop pembacaan kita hari ini terdapat dalam Yesaya 38 ayat 16 sampai dengan 20. Dan yang menjadi dasar renungan kita hari ini adalah ayatnya yang ke-19. Tetapi hanyalah orang-orang yang hidup, itulah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaannya kepada anak-anak. Ibu bapa jemaat yang diberkati,
pengalaman seorang Raja Hizkia ketika ia berada di dalam keadaan sakit. Ia tahu apa penyakitnya, ia tahu dan bagaimana penderitaannya. Jemaat yang kekasih, kita tahu bagaimana orang sakit. Orang sakit itu tidak pernah mengenal jabatan, status hidup, umur, dan apapun yang kita temui. Ketika seorang itu sakit, yang harus dilihat adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika ia berada dalam keadaan sakit, ia hanya berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah roh. Di tengah-tengah penderitaan yang mencekam kehidupan Hizkia, ia tidak pernah menggantungkan dirinya kepada tabib, pada para dokter, dukun sekalipun, atau obat-obat yang kita kenal skala herbal. Tetapi yang dibuat dan dilakukan oleh Hizkia, ia mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang seharusnya kita lihat di dalam diri Hizkia ini? Sebuah ketabahan dan kesetiaan di tengah kesakitan. Ia mau melihat dan berkata, setelah ia berdoa, ia berkata, hanyalah orang yang hidup yang dapat dan bersyukur memuji Tuhan. Orang mati tidak dapat bersyukur dan orang mati tidak memuji Engkau, juga tidak menantikan kesetiaan Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hanya orang yang hidup yang mampu memuji Engkau dan bersyukur kepadamu. Dari doa yang sungguh-sungguh Hizkia, kita tahu ketika berita disampaikan oleh Yesaya bahwa ia harus mati, apa yang dibuat oleh Hizkia? Ia berdoa seperti ayat 16 tadi, inilah aku, berikan atau kesembuhan. Yang diharapkan oleh Hizkia adalah Tuhan memberi kesembuhan, bukan orang lain. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari doa yang bersungguh-sungguh, harapan yang serius, harapan yang fokus, membuat Allah itu tergugah untuk mengalihkan hukuman menjadi kesembuhan. Kita tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia, membuat Hizkia tetap mendekatkan diri dengan Tuhan. Ia berdoa dan ternyata apa yang dibuat doa Hizkia menggugah hati Allah untuk merubah keputusan. Dari doa ini bahwa Hizkia mendapatkan kesembuhan dengan memakan buah ara yang dibakar, dan Hizkia menjadi sembuh. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ini di saat wabah virus corona sedang merabak, sedang menimpa dunia dan segala isinya, menimpa gereja orang-orang percaya, apa yang kita lakukan? Tidakkah kita melihat kesetiaan Raja Hizkia bahwa ia tidak menggantungkan kepada para dokter dan lain-lain, tapi ia mendekatkan diri pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Di sini kita lihat ada dua hal yang penting yang boleh kita timba dari sikap Hizkia. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dirinya, ia hanya tahu Tuhan itu adalah teladan. Tuhan ada pengabdi semua hidup. Apapun ia alami, ia temui di dalam diri Hizkia. Waktu ia sungguh-sungguh memperbanyak syukur, memperbanyak puji-pujian kepada Tuhan, dan memperbanyak beribadah. Jemaat yang diberkati Tuhan, khusus jemaat Mahanaim, peristiwa yang menimpa, yang telah menimpa dunia ini juga menimpa jemaat Mahanaim. Apa yang kita lakukan ketiga berapa bulan ini? Kita melihat untuk bersekutu seperti biasa. Gereja, kunjungan rumah tangga, PW, PKP tidak adakan. Di sini kita melihat misi pelayanan kita bahwa di tengah-tengah corona ini Tuhan sementara memperbaiki dan menegur kita. Kalau kita tidak pernah menggantungkan diri pada orang lain, tapi hanya kepada Tuhan yang pohon kehidupan, pohon keselamatan, berkat yang sesungguhnya. Karena itu
Dua hal yang kita lihat di sini adalah pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kedua, percaya bahwa Tuhan itu akan merubah hidup kita. Corona yang kita alami sekarang ini tidak seberat dengan corona yang dialami oleh Hizkia. Tapi Hizkia tidak pernah putus asa. Ia berdoa dan berserah kepada Tuhan. Lihatlah keadaanku dan tolong sembuhkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari di tengah-tengah peristiwa corona ini akan lenyap, akan pergi. Karena Allah di dalam Kristus Yesus yang bangkit dan menang, Ia akan mau menyelesaikan semua itu. Persoalan ada pada kita, adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Mari kesetiaan kita di dalam Tuhan akan kita lentumkan dalam hidup kita, dalam keadaan kita, bahwa segera berlalu, dan corona ini harus kita dikuatkan iman kepada Tuhan. Meneladani apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia melebihi cara dia. Mari kita melihat, kita mau membukakan hidup kita, iman kita, dan apa yang kita buat untuk Tuhan hanya berserah dan bergantung pada kita. Mari kita semua siap mau meneladani Raja Hizkia yang terus menggantungkan diri, harapan pasti disembuhkan. Dan jemaat juga mari kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Hizkia mengajak kita untuk meneladani hidup dan pekerjaan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan dijemput untuk berdiri. Setelah kita mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tunduk berdoa. Pujian syukur kami sembahkan kepadamu Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami tentang setia kepada Tuhan. Apapun yang kami alami dan temui dalam hidup ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Itu Tuhan menjadi bagian dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya di sepanjang abad. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami pada keteladanan Raja Hizkia, bahwa apapun yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, kami harus mendekatkan diri pada Tuhan dan berdoa kepadamu, memperbanyak doa kami, memperbanyak syukur kami ketika wabah Corona 19 ini mendunia. Tuhan, kami yakin bahwa misi iman kami tidak akan pernah luntur, karena kami tahu semua telah Engkau selesaikan di Bukit Golgota. Kemenangan kebangkitan-Mu Tuhan menghapus segala corona yang terjadi di dunia ini. Karena itu Tuhan, yakinkan dan teguhkan iman percaya kami, bahwa apapun yang kami alami dan temui, satu perkara kami tahu, Tuhan ada membimbing kami, menolong kami dan memberkati kami ketika kami mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Secara khusus Tuhan,
kami berdoa untuk persekutuan Jemaat Gemis Mahanaim, mulai dari BPMJ, BP3G, semua ketua-ketua kelompok, semua ketua PLK dari kelompok 1 sampai dengan 9. Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup ini, persekutuan kami tidak akan pernah luntur. Kami tidak akan kecewa karena kami punya Tuhan yang selalu peduli akan hidup ini. Janda, yatim, piatu, dan duda dalam salar hidup yang mereka alami. Bahkan secara khusus Tuhan, para suami, kepala-kepala rumah tangga yang meninggalkan istri dan tidak bisa kembali bersama-sama dengan keluarga. Kami percaya Bapa, dimanapun mereka ada, mereka tahu apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kesetiaan kami untuk memberi apa yang kami punyai, kami kembalikan di dalam Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat yang ada di dalam lumbung-lumbung rumah tangga kami mampu berikan untuk Tuhan melalui persekutuan ibadah kami setiap minggu, setiap hari, agar kami mampu menyatakan keikhlasan, kejujuran kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena pemulihan Engkau berikan bagi kami, dan kami percaya Tuhan, wabah yang sedang mendunia ini juga akan segera lenyap karena Engkau telah melenyapkan dengan kebangkitan-Mu dan kemenangan. Tertinggal bagi kami Tuhan, kami terus mendekatkan diri dengan Tuhan, berdoa, memperbanyak syukur kami, bahkan melahirkan kehidupan baru di mana kami saling melayani, saling membantu, dan saling menolong, agar hidup yang kami alami di tengah-tengah persekutuan Jemaat Mahanaim, kami mampu memperlihatkan itu dengan kesungguhan iman, dengan tindakan yang nyata. Ini doa, ini pinta kami Bapa, yang selalu kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan kidung pujian grup angklung Maturia.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menjelang akhir ibadah kita pada saat ini, sambil berdiri kita kidungkan PKJ 213 ayat 1, apakah yang kau lakukan? Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah kau terlena rasa yang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini itu berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan kembali ke tengah-tengah rumah tangga dan pekerjaanmu. Karena itu angkatlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah yang Bapa, damai persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai jemaat sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah kita telah selesai dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.